Apa lo tega punya Tuhan yang nggak pakai baju? Itu. Nanti kalau misalnya saya bikin lagu, apa lo tega punya nabi yang tukang kawin? Nanti kamu marah, nanti kamu kesetanan. Jangan gitu yuk. Ayo diskusi yang baik aja. Yuk silakan yuk silakan. Nanti saya bikin lagu, apa lo tega punya nabi yang ngawinin bocah? Nanti kamu marah-marah. Orang Islam kan kayak gitu. Kalau ngomongin orang, Allahu Akbar. Tapi kalau dibahas imannya, aduh, kesetanan itu, kesetanan kesurupan. Iya, kesetanan. Apalagi kalau udah manggil-manggil nama Tuhan, ya udah itu. Itu udah bawaannya udah mau menghilangkan nyawa orang. Ya namanya juga ajarannya. Ayo silakan. Kita masih mengundang ya, saudara-saudara muslim yang dia itu punya watak untuk berdiskusi ya, bukan punya watak mau hujat-hujatan. Kalau hanya hujat-hujatan aja ya ke channel-channel yang murahan ya. Kita di sini nggak channel-channel seperti itu kok. Oke. Kita kasih naik ada ujung pensil. Ujung pensil. Ya, selamat malam ujung pensil. Selamat malam Bang. Ya, ujung pensil, apakah Anda Muslim? Muslim. Yuk Bang, silakan Bang, diskusi dengan baik yuk. Mari kita diskusi dengan baik. Iya, harus gitu Bang. Kristen nyanyi-nyanyi kepada Yesus yang bangkit, ya kan? Kami di gereja bernyanyi-nyanyi, ya Yesus, begitu kan? Betul nggak Bang? Ya. Ya. Tetapi di dalam iman kami Yesus itu bangkit. Nah, sedangkan kalian orang Islam, biasanya kalian kan gelar tikar di jalan raya tuh, nutup jalan raya ditutup. Terus ketika jalan raya ditutup, kalian nyanyi-nyanyi juga. Nyanyi-nyanyi kepada orang meninggal di dalam kubur, betul? Nah, itulah bedanya kita Bang, seperti itu. Kalau masalah tema hari ini, saya rasa kurang ini Bang, kurang greget. Kemarin saya sempet. Enggak, tapi boleh kita ganti temanya. Tapi Anda sudah mengaku ya bahwa orang Islam tuh bernyanyi-nyanyi, memuji-muji mayat yang ada dalam kuburan, betul? Lebih tepatnya bukan nyanyi Bang, bukan nyanyi. Lebih tepatnya bukan nyanyi. Nah, itu sholawatan namanya. Bahasa Indonesianya apa? Sholawatan. Bahasa Indonesia? Ya baca sholawat. Nah, iya bahasa Indonesianya apa Bang? Loh, yang enggak. Ini Bang, sholawatan sebentar Bang. Beda Bang. Bang, sholawat itu bahasa apa? Sholawat itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya apa? Bahasa Indonesianya memanjatkan doa kepada Muhammad. Kalian berdoa kepada Muhammad kan? Ya, terus? Iya, Muhammad meninggal dalam kubur kan? Terus? Nah, jadi siapa yang berdoa kepada mayat? Lah, meninggal dunia. Makanya Bang bilang, agama yang memanjatkan sesuatu kepada mayat itu agama Anda, Bang. Oh, bentar. Sampean tahu gak arti kata memanjatkan? Memanjatkan doa. Tahu kalian menaikkan doa itu, betul? Gini Bang, kita itu memanjatkan doa hanya pada Allah, Tadi katanya kepada Muhammad. Sholawat itu kepada siapa? Sholawat itu kepada Nabi Muhammad. Sholawat itu artinya apa? Sholawat membacakan doa. Membacakan doa. Tadi Anda yang bilang memanjatkan doa, sekarang udah diralat. Loh, tadi Anda yang bilang loh Bang. Abang yang bilang. Abang yang ralat sendiri. Oh enggak. Ini mau diralat. Live ini bisa direkam Bang, bisa direkam. Saya nggak pernah dari tadi saya nggak pernah ngomong bahwa baca sholawat itu memanjatkan doa kepada. Tadi Anda bilang memanjatkan doa. Mungkin dari 12.000 penonton ini ada yang 13.000 tuh udah iya terekam ini 13.000 orang nonton saksi mata. Oke, sekarang saya tanya, sholawat itu bahasa Indonesianya apa?
membacakan doa. Membacakan doa kepada siapa? Ya. Kepada Nabi Muhammad. Oke, kalian membacakan doa apa doanya? Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah keselamatan kepada Muhammad dan keluarganya. Ya. Ya. Nah, berarti kalian minta sama Allah supaya Allah memberikan keselamatan kepada Muhammad, betul? Ya. Artinya Muhammad sudah selamat belum? Loh, sudah selamat. Selamat kok masih minta-minta? Loh, Ya Allah, selamatkanlah Muhammad dan keluarganya. makanya sampean gak Artinya masih didoakan. Gimana masih didoain? Gini. Sampean nggak paham apa arti sholawat itu, sampean nggak paham. Anda belum paham, gitu loh. Bang, Makanya sholawat itu artinya sholat, bang. Sholat, doa itu doa. Ya keliru. Sholawat, Gimana? Sholawat, bos. Kata dasarnya apa? Kata dasarnya sholawat apa? Sholat. Iya, sholat. Kata dasarnya. Anda sholat kepada Muhammad. Gimana? Ini bahasa Arab, bos. Ini bahasa Arab. Jangan beda jauh dengan bahasa Indonesia. Sholat Oke. yang seperti kita lakukan itu beda konteksnya sama sholawat. Gini aja dah, biar kita nggak bicara teknis yang bikin pusing gini. Kalau kami, makanya, gini bang, sebentar bang, gini. Ketika kami Gini, orang Bang. Kristen, dengar bang, ketika kami orang Kristen di gereja, ya, kami sebentar, dengar. Kami ngumpul di gereja, terus kami bernyanyi-nyanyi, kami berseru-seru kepada Yesus. Ya Yesus, orang-orang Kristen ngumpul di gereja. Itu namanya ngapain bang? Ya. Namanya apa itu? Itu baru memanjatkan doa kepada Yesus. Oke. Sekarang kalau orang Muslim melakukan hal yang sama gimana? Nah, memanjatkan doa kepada Allah, hanya kepada Allah. Kita minta tolong hanya kepada Allah. Oke. Ketika abang bilang begini, ya Rasulullah, abang ngomong sama siapa itu? Nah, gini Bang, gini. Saya kasih, makanya saya ngomong jangan di apa? Enggak, jangan simpel aja bang, simpel. Ketika umat Muslim berkata, simple. ya Rasulullah, ya Rasulullah, Anda berseru kepada siapa? Enggak gini. Jangan gini. Jangan potong. Ketika Anda berkata ya Rasulullah, Anda berseru kepada siapa? Kata-kata itu kami alamatkan kepada siapa? Makanya jangan potong, Bos. Bilanglah bang, bilanglah bahwa umat Muslim berseru-seru kepada mayat dalam kuburan. Oh, enggak ada gitu. Makanya jangan potong loh, Bos. Oke, silakan. Nah, gini. Di dalam Islam perlu abang ketahui bahwa di dalam Islam itu ada namanya tawassul. Nah, Terus? tawassul itu apa? Tawassul itu menggunakan pangkat orang lain yang menurut keyakinan kita orang lain tersebut lebih dekat sama Allah. Sehingga kalau kita memanjatkan doa kepada Allah lewat orang tersebut, maka doa kita akan cepat dikabul. Oke. Ini keyakinan kita. Oke. Ah. Jadi Anda berseru-seru, kepada Muhammad kan? Kenapa kok kita bilangnya ya Rasulullah gitu ya? Ya Rasulullah, kok enggak ya Allah? Itu namanya tawassul, Bang. Kita memanjatkan. Jangan doa diulang-ulang, Bang. Saya tahu, Bang. Jangan diulang-ulang. Jangan dipotong. Kita membacakan doa hanya kepada Allah, tapi lewat kenabian, keagungan Rasulullah, semoga doa kita cepat diterima. Oke. Jadi artinya abang berseru kepada Muhammad, betul? Berseru kepada Allah. Loh, katanya bertawasul lewat perantaraan. Gimana sih? Namanya juga tawassul. Sampai tahu tawassul gak? Tawasul itu meminta kepada Muhammad supaya Muhammad menyampaikannya kepada Allah. Supaya apa? Karena kalau Muhammad yang menyampaikan, karena Muhammad orang yang terdekat, kekasihnya Allah, betul? Tapi mintanya kepada Allah langsung. Iya, tapi dengan perantaran Muhammad, betul? Betul. Nah, sekarang saya tanya, Muhammad di mana sekarang? Dalam kubur, betul?
Betul. Makanya orang Islam datang ke kubur Muhammad, minta Allah dengan perantaraan mayatnya Muhammad, betul? Betul. Iya. Makanya ada ziarah. Kenapa? Sebentar, sebentar bang. Apanya yang Tadi salah? abang ngomong, saya dengar. Gimana nih? Saya boleh ngomong nggak ini? Monggo. Gini. Kita diskusi, Bos. Gini, ketika umat Muslim ziarah kubur, datang ke Madinah, pergi naik pesawat dari sini buatan Wahyudi, sampai di Madinah ke kubur Muhammad. Dari kubur Muhammad mereka bertawasul, meminta kepada Allah dengan perantaraan Muhammad, betul? Nah, pertanyaan saya, ketika kalian di kuburnya Muhammad, kalian berkata, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah." Ketika umat Muslim berkata, "Ya Rasulullah," kepada siapa perkataan itu ditujukan, Bang? Kepada Rasulullah. Muhammad ada di mana pada waktu itu? Ada di dalam kubur. Ah, berarti orang Islam minta kepada mayat dalam kubur, betul? Tidak. Nah, ini nih, kayak begini nih kalau udah sulit nih. Aduh. Sampean salah paham. Kita diskusi, Bos, ya. Iya, silakan. Nah, gini. Kita mintanya hanya pada Allah, Bang. Hanya kepada Allah. Tawassul itu melewat perantara orang lain. Dan itu tidak hanya dilakukan kita orang Islam kepada Nabi Muhammad kita. Tawassul itu banyak dilakukan orang-orang kepada selain Rasulullah, Bang. Contoh. Ya. Kita minta naik gaji kepada bos, misalkan. Lewat karyawan, lewat manajer misalkan. Kita minta naik gaji kepada Bang, jangan panjang-panjang gini. Coba abang dengarkan lagu ini ya. Coba bang, abang dengarkan ini. Dengarkan lagu salawatan ini ya. Nih. Ya. Nah, Muhammadku, dengarlah seruanku. Berarti Anda orang Islam berseru-seru kepada Muhammad, betul? Gini, Bang. Bang, sebentar. Berarti orang Islam berseru-seru kepada Muhammad, betul? Betul. Nah, Muhammad ada dalam kubur, betul? Betul. Berarti umat apa yang berseru-seru kepada mayat dalam kubur? Gini, Bang. Dijawab dulu, Bang. Umat apa yang berseru-seru kepada mayat dalam kuburan? A. Islam, B. Kristen. Islam sama Kristen. Bang, kalau Kristen, dengar Bang, sedikit Bang, dengar. Kalau Kristen, kami berseru-seru, ya Yesus. Di dalam iman Kristen, Yesus itu bangkit. Kubur Yesus itu kosong. Ketika murid-murid datang ke kubur Yesus, ada malaikat yang berkata, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini." Ingatlah ketika apa yang dikatakan dia, bahwasanya anak manusia akan diserahkan kepada orang-orang para pemberontak, kemudian disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Yesus bangkit, Bang. Makanya kekristenan itu bicara soal kebangkitan. Kalau Islam bicara soal kematian. Makanya saya bilang, Bang, sedikit. Ketika kami berseru-seru ya Yesus, Yesus hidup naik ke surga. Ketika kalian berbicara ya Rasulullah, Muhammadku, dengarlah seruanku. Ketika kalian bilang begitu, Muhammad sampai sekarang ada di kuburan. Makanya agama apa yang berseru-seru kepada mayat dalam kubur? Agama Islam, Bang. Sekarang saya tanya. Silakan. Dong, namanya juga diskusi. Di dalam Kristen itu ada keyakinan selain Yesus ada Tuhan Allah, benar?
Bang, fokus dulu. Betul tidak Anda, Bang? Jangan lari dulu, jangan lari dulu. Gini, Muhammad, kalau umat Islam berseru-seru kepada Muhammad dalam kubur, betul? Betul. Nah, sekarang saya tanya Bang, secara logika aja, jangan bicara iman dulu. Manakah yang seharusnya dilakukan? Berseru kepada mayat dalam kubur atau berseru kepada dia yang hidup? Coba secara logika dulu. Ya, saya tanya dulu. Bang, jangan keraskan hatimu Bang. Berseru kepada mayat dalam kubur atau berseru kepada dia yang hidup? Mana yang secara logika yang benar? Mana? Nah, gini. Yesus hidup apa enggak? Ya elah Bang, masa budek banget Bang? Bang, kalau Yesus gini Bang, seandainya Yesus tidak bangkit, seandainya Yesus masih di kuburan seperti Muhammad, orang Kristen bernasib malang sama seperti Islam, pengikut orang mati. Oh, gimana Anda ini? Pertanyaan apa? Sudah saya jawab dari tadi bahwa di dalam Islam itu ada istilahnya tawassul. Tawassul itu. Bang, jangan balik-balik lagi ke sana. Maksud saya begini, kita kan udah sampai pada satu kesimpulan. Bang, Bang Ojong, kita ini udah sampai pada kesimpulan loh Bang. Orang Islam sudah Anda akui berseru-seru kepada mayat dalam kubur. Itu iman Islam. Saya nggak turut campur, nggak ikutan. Nah, kami dalam Kristen, kami berseru-seru kepada Yesus yang hidup. Nah, secara logika saya tanya, mana yang menurut akal sehat tuh yang benar? Berseru-seru kepada mayat dalam kuburan atau berseru-seru kepada yang hidup? Coba secara logika dulu. Gini bos, itu dalam Islam sama-sama dibenarkan. Ya dibawa dulu lah, bukannya dijawab malah lari kemana-mana. Ayo silakan yuk. Orang Islam lagi nyembah Yesus katanya. Ya kan? Itu ada orang Kristen lagi nyembah Yesus katanya. Ayo, geser ke sana, lewat jalan ke sana. Nah, giliran ada orang Islam. Kalau orang Islam kan bukan di masjid, mereka gelar tikar di jalan, ya kan? Memang jalannya ditutup, ya kan? Nah, mereka ya Rasulullah, mukul-mukul rebana kan? Tung, ya kan? Ya Rasulullah, ya kan? Muhammadku, dengarlah seruanku. Nah, kalau kami orang Kristen lewat, ya kami juga ngomong, orang Islam lagi nyembah Tuhannya. Ya nggak apa-apa. Itu namanya berpikir secara standar yang sama. Gitu loh. Jadi jangan salahkan kalau kami orang Kristen bilang orang Islam lagi nyembah Muhammad. Orang kami berseru-seru kepada Yesus, kalian bilang orang Kristen lagi menyembah Yesus, nggak apa-apa kok. Kan nggak apa-apa kan? Iya. Ketika kami juga melihat hal yang sama, kami juga bilang begitu. Bang, jangan lewat sana bang, orang Islam lagi nyembah Tuhannya. Yuk silakan, yuk. Kita kasih kesempatan lagi, yuk. Kita kasih naik ada, aduh siapa ini? Hurufnya Arab. Muhammad Alham. Apa ini? Yas, Muhammad silakan. Saudara Muhammad, nyalakan kamera Anda. Halo. Assalamualaikum. Selamat malam. Ya, silakan nyalakan kamera, Bang. Suara Abang kok berisik, Bang? Halo, siap. Bang Muhammad, suara Anda berisik. Halo. Ya, siap. Ya, coba silakan nyalakan kameramu, Bang. Silakan. Gelap, Bang, gelap.
Oke lah, baik ya. Saya abang. Bang, jangan dikipas. Ya, Abang ya. ada kipas kah di samping? Ada kipas kah? Coba dimatikan bisa nggak? Aduh, baiklah ya, kita kasih turun dulu ya. Aduh, aduh. Ya, itulah kerjaan orang-orang yang zaman sekarang masih naik kuda. Orang sudah modern, ya kan? Sudah naik kendaraan bermesin, bermotor. Dia masih naik kuda. Bawa-bawa panah, ya kan? Bawa panah. Kemarin yang di Lampung tuh. Oh, nginjek-nginjek bendera. Heran saya. Masih ada gitu orang yang kayak begini gitu ya, keterbelakangan gini. Iya, naik-naik kuda, ya kan, nginjek-nginjek bendera, ngibar-ngibarin bendera negara lain di tanah air kita. Iya, ini aparat kemana sih? Jangan-jangan aparat juga udah ketularan gini. Di negara kita ini yang dikibarkan itu sangsaka merah putih. Ini ngibarin bendera orang. Ini udah gitu bawa panah, bawa ini, aduh. Heran saya dengan kalian. Ayo, silakan kita kasih naik ada Nopker 00, Nopker 00. Ya, silakan. Ya, selamat malam Nopker 00. Selamat malam, Bang. Muslim, Bang. Silakan Ateis, nyalakan Bang. kamera. Silakan menyalakan kamera, Bang. Saya ateis, Bang. Di KTP tertulis apa, Bang? Ya, Bang. Di KTP tertulis apa? Kristen. Kristen. Coba ini biar kita. Aduh, Bang, jangan merokok, Bang. Aduh, saya turunkan dulu ya. Saya turunkan dulu. Aduh. Aduh, gini, TikTok itu akan memban atau menginikan sesuatu yang melanggar pedoman-pedoman komunitas seperti itu ya. Jadi jangan merokok ya. Jadi saya turunkan dulu. Sekali lagi teman-teman ya, kita iklan lagi. Teman-teman, jika kalian dapati bahwa channel Edis TV ini cetar membahana ya, teman-teman bisa support dengan cara mampir ke profil saya ya teman-teman ya. Mampir ke profil saya, lihat di beranda itu ada tulisan kolekte, terus ada tanda panah ke bawah, di situ ada link YouTube. Klik saja link YouTube itu, nanti kalian akan pindah ke YouTube saya. Nah, bagi teman-teman yang nggak sempet nonton ya secara live di TikTok ini, teman-teman bisa nonton siarannya di YouTube karena saya langsung siarkan juga di YouTube, teman-teman. Jadi teman-teman bisa menontonnya di sana. Nah, ketika teman-teman nonton di YouTube, itu ada link, ada tulisan berjalan itu. Ya, itu adalah nomor rekening kalau teman-teman bisa mau mensupport ya siaran ini. Kita akan mendirikan rumah apologet di sini ya. Rumah apologet ini kita gunakan untuk berapologet, untuk menjawab orang-orang Islam yang kerjanya itu ngemis-ngemis, ngais-ngais kebenaran dari Bible. Tapi kalau dijawab mereka marah. Ya, seperti itu. Yuk, silakan. Karena kalau kita jawab dari Konoha, ya, kalau kita menjawab dari Konoha, kita langsung dijemput polisi. Ya, sekali lagi ya teman-teman ya, ini terus menerus setiap live saya ini kan. Karena begini, ini teman-teman ya, saya kasih Anda contoh. Ini contoh keadilan di negara kita ya teman-teman ya. Saya kasih contoh keadilan bagaimana kalau seandainya orang Islam ya membahas Kristen itu akan dikawal oleh polisi. Kalau Islam yang bahas Kristen, ya, Islam boleh dia mendatangkan ulama dari luar negeri ya, sampai sini bahas-bahas agama Kristen, bahkan menantang-nantang orang Kristen. Saya tantang orang Kristen, ya kan, untuk mendebat saya gitu. Tapi kalau sebaliknya orang Kristen yang melakukan hal sama, dijemput Anda sama polisi. Dijemput. Begitu ya. Karena ya kesannya memang polisinya orang Islam. Kesannya begitu.
Ya, jadi jangan sampai besok itu berubah jadi kepolisian negara Islam gitu, jangan gitu. Namanya tetap sama itu, masih kepolisian negara Republik Indonesia. Harus begitu dong ya. Artinya apa? Kepolisian itu harus dia itu berlaku adil, begitu. Ya. Oh, ini orang ngomongin agama orang lain malah dikawal. Giliran saya menjawab, mau dijemput polisi. Ya, gitu teman-teman. Itu teman-teman kenapa kita harus mendirikan rumah apologet di sini. Jadi kepada teman-teman ya, yang teman-teman tergerak hatinya ingin mensupport saya, ingin membantu saya mendirikan rumah apologet, teman-teman bisa ikut berkolekte di sini ya, teman-teman ya. Supaya kita bisa menjawab mereka-mereka itu, ya. Silakan teman-teman bisa tangkap layarnya, screenshot ya, supaya teman-teman nanti tidak kehilangan nomornya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali, diskusi kita. Mari ya teman-teman ya, silahkan kepada teman-teman yang ingin berdiskusi, ayo silahkan teman-teman ajukan permintaan naik. Kita diskusi lintas iman, mari kita diskusi dengan baik. Mari kita kasih naik, ada Eta Ileh. Ya, Eta Ileh. Selamat malam. Oh, kabur lagi. Oke, kita beri lagi kesempatan kepada Muhammad Putra. Aduh, ini salah. Nopker lagi. Oke, Nopker. Iya, Nopker. Halo Bang. Ya, Bang Nopker. Tadi Anda saya turunkan sebentar karena Anda merokok ya. Oke. Ya, maaf Bang. Sekarang saya naik. Oke, Ini sekarang saya naikkan kembali. Ya, gimana Bang Nopker? Ya Bang. Kalau saya lihat kan memang Abang ini sebagai apologet Kristen membela Tuhan Abang kan dengan Muslim. Tapi menurut saya Bang, sebenarnya Tuhan itu nggak ada Bang. Ya Tuhan kalau menurut nggak apa-apa Bang. Kalau menurut ya banyak. Menurut dan memang kenyataan nggak ada Sang Pencipta itu. Terus dari mana datangnya? Gini Bang, sesuatu itu kalau secara logika itu mustahil nggak datang dari sebuah ketidakadaan? Gini ya, kalau saya mau ikut logika Abang, artinya Tuhan pun ada yang menciptakan. Kalau saya setuju Tuhan yang diciptakan itu ada. Jadi gini Bang, saya kasih tahu gini Bang. Jadi di dunia ini Bang, kalau Abang belajar tentang agama, di muka bumi ini ada kurang lebih 4.000 agama yang ada di muka bumi ini, yang pernah ada di muka bumi ini. Dari mulai agama-agama leluhur, agama-agama primitif, ya sampai agama-agama yang besar. Nah, dari sekian macam banyak agama ini Bang, saya pelajari, memang ada 2 macam Tuhan Bang. Pertama, Tuhan yang berasal dari konsep manusia. Jadi Tuhan itu dikarang, diciptakan oleh manusia, seperti yang Abang bilang. Ya. Jadi dia duduk di bawah pohon pisang, terus dia bilang, oh Tuhan itu pasti begini. Pasti dia nggak punya anak, pasti. Nah, pasti dia begini. Nah, itu yang disebut dengan Tuhan hasil karya manusia. Dan itu tambah terus. Tuhan yang terbaru itu adalah Tuhan yang dikarang oleh Lia Aminuddin. Nama jamaahnya itu Jamaah Salamullah. Nah, jadi suatu ketika Lia Aminuddin itu dia duduk-duduk di depan rumahnya, di teras rumahnya. Nah, dia mulailah mengarang Tuhan. Nah, itu Tuhan karangan. Termasuk, ini dalam iman saya ya, termasuk dalam iman saya, Tuhannya orang Islam, itu karangannya Muhammad. Ini dalam iman saya nih. Gitu loh. Karena apa? Karena kalau kita berbicara tentang Tuhan, sementara bukan Tuhan sendiri yang memberitakan, itu adalah Tuhan karangan. Nah, di dalam Bible, saya kasih tahu sama Abang,
Bible itu bukan berbicara soal Tuhan hasil imajinasi manusia. Tetapi Bible itu berbicara mengenai Tuhan yang datang menyelamatkan umat manusia. Salah satu yang dilakukan oleh Tuhan adalah, saya akan kutip ayatnya, saya akan kutip supaya kita tidak hanya berceramah. Gini Bang ya. Di dalam Bible ada sebuah bangsa yang waktu itu tinggal di Mesir. Sebentar Bang, saya kutipkan ayatnya Bang ya. Nih. Bentar. Ya. Sabar. Nih, sabar ya Bang ya. Saya kutip misalnya dari dalam kitab, sebentar. Sabar ya Bang ya. Sabar. Pelan-pelan. Sabar ya teman-teman ya. Nih, misalnya dalam Ulangan pasal yang keempat ya Bang ya. Di dalam Ulangan pasal yang keempat, ayatnya yang ke-34. Tapi sebelum yang ke-34, kita ke-33 dulu ya. Ke-33 biar kita tidak kehilangan konteksnya ya Bang ya. Di dalam ayat yang ke-33 saya bacakan. Nih. 32. Sebab cobalah tanyakan dari ujung langit ke ujung langit tentang zaman dahulu yang ada sebelum engkau, sejak waktu Allah menciptakan manusia di atas bumi. Apakah ada pernah sesuatu hal yang demikian besar, atau apakah pernah terdengar suatu seperti itu? Pernahkah suatu bangsa mendengar suara ilahi yang berbicara di tengah-tengah api seperti yang kau dengar dan tetap hidup? Atau pernahkah suatu Allah mencoba datang untuk mengambil baginya suatu bangsa dari tengah-tengah bangsa lain dengan cobaan-cobaan, dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat dan peperangan, dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan-kedahsyatan yang besar seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu bagimu di Mesir di depan matamu. Begini Bang. Jadi bedanya Tuhan di dalam Bible dengan Tuhan agama lain, Tuhan di dalam Bible itu dia datang menyelamatkan umatnya. Pada waktu itu Mesir itu merupakan bangsa yang paling besar di muka bumi ini. Bangsa yang paling beradab, peradaban yang paling tinggi, ibaratnya zaman sekarang itu Cinanya atau Amerikanya. Dulu bangsa Mesir itu. Dulu orang Israel itu menjadi budak di sana. Nah, Tuhan datang menyelamatkan mereka dengan tanda-tanda, dengan mujizat-mujizat yang besar. Seperti bagaimana Tuhan membelah laut Teberau, Tuhan menghukum Mesir dengan tanda-tanda dan tulah yang ajaib. Nah, sekarang Bang, bedanya dengan Tuhan yang dikarang oleh agama lain, agama-agama lain, itu Tuhannya memang betul kata Abang tadi, karangan manusia. Hasil angan-angannya. Nah, Tuhan dalam Bible nggak seperti itu. Nah, mungkin Anda seorang ateis. Karena begini Bang, saya juga pernah menjadi ateis Bang. Saya pernah jadi ateis. Gini, kita sekarang berpikir begini, lalu itu kan hanya dongeng. Ya kan? Itu kan hanya dongeng itu, bagaimana Tuhan melakukan perbuatan. Sebentar Bang, biar saya selesaikan. Saya masukkan poin saya dulu. Bagaimana kita bisa tahu bahwa itu benar? Bagaimana kita bisa tahu bahwa dulu memang pernah ada satu bangsa di Mesir. Lalu ada satu ilah atau satu Tuhan ya yang datang menyelamatkan mereka dengan tanda-tanda yang ajaib. Dulu saya orang skeptis Bang. Saya anggap itu semua hanya naskah-naskah dongeng, cerita-cerita fantasi. Saya cari bukti-buktinya. Mana naskah-naskah di luar Bible yang mencatat hal demikian? Ternyata ada. Salah satu manuskrip ternyata ada yang memberitakan itu adalah namanya manuskrip Ipuer. Ya, ini manuskrip yang mencatat tentang peristiwa itu ya. Nih, saya kasih tahu sama Abang. Nih, manuskrip Ipuer. Ya, ini manuskrip ini bercerita tentang nih, saya balikkan dulu kamera saya Bang ya. Nih, ini papirus, sebuah papirus.
Nih. Saya balikkan dulu kamera saya sebentar. Ini Bang ya. Nih. Kelihatan ya Bang ya? Nih. Nih, ini namanya Papyrus Ipuer. Nah, Papyrus Ipuer ini mencatat peristiwa-peristiwa yang mirip, identik dengan apa yang diceritakan dalam Bible. Nih ya. Nih, ini terjemahannya ya. Ini bukan ini bilang itu kan cerita-cerita orang Yahudi itu omong kosong. Nah, ini bukan cerita orang Yahudi, Bang. Nih. Ahli epitolog namanya Sir Alan Gardiner menerjemahkan Papyrus Ipuer ke dalam bahasa Inggris pada tahun 1909. Nih ya. Dan percaya bahwa tulisan itu mengandung gambaran sejarah masa itu dan sebelumnya. Nih ya, nih. Nih, kesamaan dengan kitab Keluaran dalam Bible nih. Sejumlah pakar menganggap naskah ini adalah catatan orang Mesir mengenai tulah Mesir dan kisah Eksodus dalam Alkitab. Dan ini sering dikutip sebagai bukti catatan Alkitab oleh berbagai organisasi agamawi. Nih, ini ada mirip-miripnya Bang. Nih, ini catatan Ipuer ya, ini manuskrip Ipuer nih. Tulah di seluruh negeri, darah di mana-mana. Nih, sungguh sungai menjadi darah, tetapi orang minum darinya. Orang merendahkan diri bukan seperti manusia dan haus akan air. Ini sama seperti naskah dalam Bible nih. Sungai Nil itu berbau busuk dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil. Di seluruh tanah Mesir ada darah. Ini hukuman Tuhan ini atas Mesir. Dulu saya menganggap Bang ini cerita omong kosong Bang. Dulu saya sempat ateis. Ya. Saya sangat dalam-dalami Bible ini. Tetapi saya lihat, ternyata kok ada juga. Ini manuskrip Ipuer ini bukan karangan orang Kristen ini. Ini manuskrip-manuskrip purba yang ditemukan. Ya. Gitu loh Bang. Jadi naskah-naskah di dalam Bible itu ada catatan-catatan lain. Catatan-catatan lain di luar itu. Ya, ini kita baru bicara satu naskah, belum kita bicara naskah-naskah yang lain, Bang. Seperti itu. Saya juga pernah, Bang, membaca The Big Bang Theory. Abang pernah baca The Big Bang Theory? Pernah. Nah, ya kan? Karangannya Stephen siapa? Hawking. Ya kan? Saya banyak, Bang. Pentolan-pentolan ateis itu saya pelajari. Jadi abang jangan salah Bang, orang ateis pun mereka sekarang ini lagi ngalamin yang namanya deadlock, buntu. Yang tidak bisa dipecahkan orang-orang ateis mengenai teori Big Bang, bahwa bumi ini tercipta dari sebuah ledakan besar. Nah yang menjadi pertanyaan sekarang itu Bang, bagaimana mungkin ini datang dari dari ketiadaan? Karena itu melanggar logika. Mustahil tidak ada ketiadaan, nothingness, ya, itu menciptakan sebuah keberadaan. Itu mustahil Bang, itu nggak logika. Tuhan ada juga yang menciptakan Bang. Nah kalau abang bilang Tuhan yang dikarang di bawah pohon pisang, masuk goa, terus dia nulis Tuhan, itu Tuhan karangan. Saya setuju sama Anda. Apalagi Tuhannya yang, saya boleh kawin sama siapa aja. Itu jelas Tuhan karangan Bang. Sang pencipta itu, kata abang kan, logika abang kan begini, tidak mungkin ketidakadaan itu ada dengan tanpa ada yang menciptakan. Artinya ada sesuatu, ada yang menciptakan. Bagaimana dengan Tuhan? Tuhan itu ada berarti. Nah, itulah makanya ada pengecualian Bang. Gini, jadi memang saya kasih contoh sederhana sekali Bang, contoh sederhana. Abang lihat misalnya, nggak usah ini, lihat di sekelilingmu. Contoh TV itu, bisa nggak itu ngerangkai sendiri? TV yang ada di tempat Anda itu bisa nggak Anda lihat bisa terangkai sendiri begitu? Nyusun dia layarnya begini, terus ada bautnya, terus ini. Ya. Bisa nggak dia nyusun sendiri? Bisa nggak? Memang nggak bisa Bang. Nggak bisa. Sebentar Bang, saya kasih pikiran logika. Secara logis, walaupun kita nggak lihat waktu TV itu dirakit, tapi logika kita mengatakan bahwa itu TV pasti ada yang bikin biar teratur kayak begitu, betul? Nah, betul. Nah, di dalam semesta ini Bang, di dalam semesta ini para saintis ya, orang-orang sains itu melihat begini. Kalau misalnya bumi ini ngelenceng sedikit aja,
ya, itu dunia ini kacau berantakan, alam semesta ini bakalan hancur semua. Seandainya bulan, bumi itu melenceng dari garis putarnya, itu hancur semua. Terus logika kita mikir gini, masa iya ini semua kebetulan? Masa iya ini ada sendiri kayak begitu? Nah, salah satu teori-teori penciptaan alam semesta ini juga ngalamin kebuntuan kok Bang. Sains itu juga ngalami kebuntuan. Sekarang saya dulu gini Bang. Saya setuju. Saya dulu orang yang sangat-sangat tergila-gila pada sains. Ya. Jadi omong kosong semua. Kita doa-doa ngapain? Ngapain? Doa nggak ngerubah sesuatu. Iya kan? Sebentar, saya kasih contoh. Misalnya, kita mau pergi melaut. Ya kan? Orang zaman dulu, Bang, kalau melaut mereka potong kerbau. Taruh di laut itu. Oh, penghuni laut, kami mau nangkep ikan. Tolong berikan keselamatan. Tolong tangkapan hari ini banyak. Orang zaman dulu. Tapi datang orang Jepang, Bang, orang-orang ateis. Mereka nggak ada minta-minta potong-potong kerbau, bikin kapal yang canggih, buktinya saya dapat ikan banyak. Saya dulu berpikir, Bang. Berarti memang benar kok. Ya, berarti memang benar. Saya dulu sempat menjadi orang ateis, Bang, karena saya dalami agama itu, Bang. Tapi Bang, sebenarnya kalau kita belajar sains sampai dalam, ada juga nanti titik buntunya, Bang. Titik buntunya juga ada, karena sains itu juga nggak menjawab. Begitu. Ada sebuah deadlock, ada sebuah kebuntuan di dalam sains itu yang memang nggak bisa dijawab oleh sains itu sendiri. Nah, makanya saya pernah ngobrol, Bang ya. Saya pernah ngobrol dengan teman saya. Teman saya itu dia seorang pendeta. Kami ngobrol secara rahasia ini mengenai seperti yang Abang bilang ini. Ya kan? Sebenarnya begini, Bang. Kita ini seperti ada di pesawat yang mau jatuh. Ketika kita ada di pesawat yang mau jatuh, kita sudah tahu bahwa kita itu mau mati. Nah, ketika kita mau mati, Bang, saya kasih dua pilihan, Bang. Abang kan ateis nih. Ateis, Abang nggak percaya dengan adanya kehidupan yang akan datang. Abang nggak percaya dengan kalau manusia itu mati gitu aja kayak ayam gitu kan. Mati kayak ayam udah jadi tanah, nggak ada hidup akan datang tuh, nggak ada omong kosong. Sekarang gini, Bang. Kalau kita berdua duduk di pesawat yang sama, kita jatuh, kita tahu pasti mau mati. Kalau Abang ateis, ini pesan saya sama Abang. Kalau Abang ateis, kalau pikiran Abang itu benar, tidak terjadi apa-apa, Bang. Betul nggak? Ya. Tapi bayangkan, Bang, kalau ternyata Tuhan itu ada. Ya, Nah, artinya begini, Bang. Artinya begini. Saya nggak mau ngambil resiko, Bang. Kalau ternyata ya ateisme itu benar, saya nggak rugi, Bang. Tapi kalau ternyata ya yang non ateis atau Tuhan itu ternyata benar ada, tidak terjadi apa-apa dengan saya. Artinya begini, obrolan saya dengan teman saya itu ya, yang hamba Tuhan itu, kita sudah sampai pada ke situ, Bang. Sampai pada satu titik itu. Kita nggak mau ngambil resiko. Artinya begini, Bang. Maksud saya begini. Dengan kita bertuhan, ya beragama seperti ini, diajarkan di dalam Bible itu supaya hidup benar. Ya kan? Kasihilah sesamamu manusia, jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, jangan ini, jangan itu. Toh baik kok, Bang. Itu kan kalau dilakukan bagus. Sekalipun nanti kesimpulan Anda benar, ternyata Tuhan itu nggak ada, nggak apa-apa, Bang. Gitu loh. Ya, artinya kan agama itu kan hanya hadir untuk mengatur kehidupan sosial. Kalau agama iya, tapi kalau Yesus nggak, Bang. Agama itu hadir dengan konsep Tuhan dia, karena memang manusia pada zaman dahulu tahu bahwa manusia lainnya mempunyai rasa takut. Ya, Tapi, gini, Bang. kalau takut hanya dengan menakuti dengan secara duniawi, manusia itu masih bisa serakah melakukan kejahatan. Bagaimana dia membatasi itu? Ya dia buatlah konsep Tuhan. Konsep Tuhan dengan adanya kehidupan selanjutnya. Yang Baik. Yang
memberi harapan kepada manusia lain agar dia yakin bahwa dia punya kehidupan di Baik. berikutnya, begitu Bang. Baik, Dan saya jawab ya Bang ya. Saya jawab Bang. Gini. konsep Tuhan. Oke, baik. Konsep Tuhan itu sebenarnya kayak gini ya. Pernah nggak Abang berpikir bahwa saya tuh nggak percaya Tuhan. Coba aja ada manusia yang mati kemudian bangkit. Nah, Baru saya ini. percaya. Ini dia. Gini Bang. Pas masuk dulu poinnya. Jadi Oke. pada saat itu mungkin ada tokoh yang memang dia baik hati, rendah secara sosial. Ya itulah dibuat Tuhan tadi biar Nah. orang mengikuti ajarannya. Saya jawab ya Bang ya. Oke Bang, saya udah nangkap poinnya Bang. Gini. Ini seandainya Bang, seandainya tidak ada kebangkitan Yesus, saya sama kayak Bang. Nggak usah beragama Bang. Nggak usah. Karena begini Bang, omong kosong semua itu Bang. Teori-teori kehidupan yang akan datang, nanti di surga begini, itu semua omong kosong. Kalau Yesus tidak bangkit, makanya Bang kekristenan itu, inti jantungnya kekristenan itu adalah kebangkitan Yesus. Karena ada kebangkitan, maka kita punya harapan akan hari esok. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup. Artinya Bang, kebangkitan Yesus itu adalah dasar pondasi kekristenan. Karena orang Kristen punya harapan tentang kebangkitan itu. Nah di dalam agama lain nggak ada Bang. Dalam agama Islam, dalam agama lain itu nggak ada kebangkitan. Karena yang cerita nanti begini, nanti begitu, itu di dalam kuburan. Itu makanya saya bilang itu omong kosong semua. Makanya saya bilang cerita-cerita surga, cerita-cerita apa di dalam agama-agama non-Kristen itu omong kosong, bualan. Cerita-cerita dongeng. Kenapa? Karena yang cerita itu dia di dalam kubur sekarang. Tapi kalau dalam Kristen, karena Yesus bangkit mengalahkan maut, makanya kita punya pengharapan. Karena Yesus sudah berpesan, kamu adalah saksiku. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi apa yang kalian lihat dengan mata kalian sendiri, apa yang kalian dengar, yang kalian raba, yang diraba tentang firman yang hidup, itu yang diberitakan oleh murid-murid. Makanya murid-murid itu mereka menyebar ke seluruh bangsa-bangsa memberitakan tentang Yesus itu. Yesus yang bangkit. Itu kalau memang Yesus itu ada. Tapi kan orang Yahudi itu sendiri tidak mengakui bahwa Yesus itu udah Lain cerita Bang. Itu udah lain cerita. Dia ada secara real. Tidak mungkin orang di situ tidak mengakui Bang. Contohnya gini Bang, logika sederhananya. Sebentar. Saya ini Bang. Ketika ada Saya jawab. guru, Saya jawab Bang ya. Saya jawab Bang. Gini. Oke lah. Bang, Abang pernah dengar Aristoteles, Socrates waktu kita zaman-zaman kuliah dulu? Socrates, Aristoteles, pernah dengar? Aku ngerti logika Abang tuh. Enggak, saya tanya dulu, pernah dengar? Plato, Ya. pernah dengar? Pernah. Abang kenapa Abang nggak bilang itu tokoh-tokoh fiktif, tokoh dongeng? Ya karena memang tulisan-tulisannya itu kan ada kan. Dan itu Kenapa gini? Sebentar Bang. Kenapa Anda begitu mudahnya mengatakan bahwa Aristoteles, Socrates, Plato itu adalah tokoh-tokoh sejarah, sementara ketika berbicara tentang Yesus Anda katakan tokoh fiktif? Oke. Udah. Aristoteles tidak ada manusia atau tokoh-tokoh pintar di dunia yang membantahnya. Oke. Tapi kalau Yesus, Ini Anda nggak nyambung ini. Anda belum sampai. Ini kirain Anda ateis yang berilmu. Udah di bawah. Kalau orang ateis itu biasanya dia pinter-pinter. Dia udah dalamin agama habis-habisan. Baru dia simpulkan dia ateis. Ini orang masih embel-embel. Belum. Kamu belum ini. Belum. Kamu cuma ateis-ateisan. Jadi begini teman-teman. Jangan kita itu munafik. Munafik itu maksudnya gini. Tokoh-tokoh seperti Aristoteles, Socrates, Plato. Itu dikit sekali itu sumber-sumber yang bercerita tentang sosok itu. Paling 2 lembar, 3 lembar. Tapi manuskrip
naskah-naskah kuno yang bercerita tentang Yesus itu kalau ditumpuk tingginya sampai Monas. Oh, dia bilang katanya, aduh, ada-ada aja. Ayo silakan, kita lanjutkan lagi ya teman-teman ya. Kita masih lanjutkan kembali. Kita kasih naik ada, sebentar, kita kasih naik ada Rijal motor lagi nih, aduh. Oke, Rijal motor. Ya, Rijal motor. Yes. Selamat malam, Rijal motor. Selamat malam, Abang Edis. Semoga Mana sehat Rijal selalu. Dis, begini. Mana Dis. Rijal? Mana Ketika Rijal? satu kata aja kau disanggah oleh orang tadi, kau langsung turunin. Harusnya kau buktikan. Kan kau bisa. Oh, jadi kamu kau bisa mendukung dia? cari. Jadi Bukan, kamu aku nggak mendukung dia. Terus kenapa kamu Enggak, ngomongin dia? aku nggak mendukung siapapun. Aku nggak Kamu tahu mendukung nggak kenapa dia saya tendang? Cuman Sebentar, kamu tahu nggak kenapa dia saya tendang? karena dia bilang. Enggak, karena dia nggak nyambung. Bilang tidak ada satu. Karena dia nggak nyambung. Dia nyambung. Di mana nak Nyambung nyambung? gimana? Coba kau jelaskan. Saya bilang begini, dia menyimpulkan bahwa Yesus tokoh fiktif. Saya bilang, kenapa kamu menyimpulkan Yesus tokoh fiktif sedangkan tokoh-tokoh seperti Aristoteles, Socrates, Plato itu sumber-sumber yang menyebutkan tokoh-tokoh itu cuman sedikit, paling satu lembar aja, dan itu pun naskahnya udah 1000 tahun dari tokoh-tokoh itu lahir. Makanya saya balik. Bagaimana Anda bisa menyimpulkan demikian sementara sosok Yesus, catatan-catatan yang mencatat tentang sosok Yesus itu naskahnya banyak sekali. Ini namanya standar ganda. Oh, gimana Anda ini? Dia cuma bilang, guys. Dia mengatakan tidak ada orang-orang pintar yang mengakui tentang keberadaan Yesus. Kau harusnya bantah, tinggal tunjukkan saja. Ini orang-orang pintar yang mengakui tentang keberadaan Yesus. Bukan langsung di-kick, bukan langsung diturunin. Baik. Kau tunjukkan siapa orang pintar yang kemudian mengakui tentang keberadaan Yesus. Ada enggak? Kalau memang Baik. enggak ada, itu berarti kau Baik. mengatakan bahwa Yesus itu Saya memang jawab. ada diakui oleh orang yang pintar. Kemudian Baik. kau takut lalu kau turunkan dia. Baik, saya jawab ya, saya jawab. Ini ya, ini tokoh yang kontra dengan Kristen. Namanya Bart Ehrman. Aduh, jangan kau matikan kameramu, Rijal. Ayo Rijal. Oke, baiklah ya, kita kasih turun karena Rijal dia matikan kamera. Yang matikan kamera kita kasih turun ya. Itu Bart Ehrman. Dia menulis buku yang berjudul Misquoting Jesus. Ya. Itu seorang Bart Ehrman sekalipun dia tidak mengatakan bahwa Yesus itu bukan tokoh sejarah. Yesus memang tokoh yang ada, begitu loh. Nah, sekarang ada nggak tokoh yang mengatakan bahwa Muhammad itu adalah tokoh yang benar-benar nyata? Ayo silakan yang muslim yuk. Kalau kalian mau, ini dari kalangan-kalangan akademis nih, yang S2, S3, S-teler, ayo naik ke sini. Kita belajar apakah sosok Muhammad itu sosok yang fiktif atau sosok yang nyata. Ya, ada seseorang namanya Robert Spencer, dia menulis satu buku yang berjudul Did Muhammad Exist? Buku itu bercerita tentang sosok Muhammad yang sebenarnya. Karena kalau kita baca dalam literatur Islam, tokoh Muhammad tuh katanya dadanya dibelah dadanya, kemudian diambil, dicuci pakai air jam-jam. Nah, dalam buku Did Muhammad Exist itu yang ditulis oleh Robert Spencer, itu kesimpulannya begini. Sosok Muhammad yang dikenal oleh umat Islam itu lebih merupakan sosok yang legenda ketimbang sosok yang sejarah. Makanya sekarang sudah banyak orang-orang Islam yang mereka ulang sejarah Muhammad. Karena mereka memang nggak percaya dengan cerita Muhammad yang dikarang-karang kitab-kitab sirah itu. Sumber sejarah tentang Muhammad itu cuman ada 2. Pakar-pakar, saya nggak mau menyebutkan diri saya pakar ya, walaupun saya udah 13 tahun mengkaji agama Islam. Saya belum berani mengatakan diri saya pakar.
Al-Quran tidak bisa diandalkan untuk menyusun, untuk merekonstruksi biografi Muhammad. Nggak bisa. Kita tidak akan bisa menggambarkan sosok Muhammad kalau kita baca Al-Quran. Karena namanya cuma disebut 4 kali. Muhammad itu cuma 4 kali disebut dalam Quran. Dia bukan bapak dari siapapun. Dari laki-laki di antara kalian. Nah, sekarang banyak orang ngaku-ngaku Habib. Padahal dalam Al-Quran dikatakan, makana Muhammadin aba ahadim min rizalikum. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang satu pun laki-laki di antara kalian. Tapi zaman sekarang saya turunan Nabi. Banyak orang Islam minum bekas air cucian kakinya. Saya ini mendidik orang Islam gitu. Dan sekarang udah banyak nih tokoh-tokoh Islam muncul. Ngomong, mereka bersuara. Gitu loh. Nah, buku yang digunakan untuk merekonstruksi Muhammad itu hanya buku sirah itu. Namanya Sirah Nabawi itu. Ya, biografi Muhammad. Yang dikarang oleh Ibn Ishaq. Itu pun bukunya udah nggak tahu di mana. Nggak tahu di mana. Coba, saya sudah cari 13 tahun saya cari manuskrip yang menulis biografi Muhammad. Nggak ketemu, nggak ada, barangnya nggak ada. Gitu loh. Kita cuma bisa ketemu buku-buku sirah itu yang dicetak di toko-toko buku itu. Tapi sumber utamanya kita nggak tahu di mana. Konon katanya berasal dari Ibn Ishaq, ya. Ditulis ulang oleh Ibn Hisham, ya kan? Tapi naskah manuskripnya nggak tahu di mana. Nah, sedangkan Ibn Ishaq atau Ibnu Hisham itu nggak ketemu sama Muhammad, beda generasi, beda jauh, gitu loh. Ayo silakan yuk. Kalau mau belajar, mau diskusi akademis, ayo. Ya, saya undang pakar-pakarnya yang akademis, yuk. Anda mau sejauh mana? Saya turutin. Anda mau sampai mana ilmunya? Yuk. Silakan. Oke, ada Nona Manis. Selamat malam, Nona Manis. Malam. Ya, silakan nyalakan kamera. Bentar. Kau ngomong ini kayak model bacot, ngomong sama Ya, kau ini. nyalakan kayak kamera apa? dulu. Kameranya dinyalakan dulu, silakan. Nah, kabur kan? Kok kabur-kaburan? Aduh. Oke, kita kasih naik, ada brand. Nah, silakan brand. Kata Muhammad, akal wanita itu separuh laki-laki. Ayo silakan. Ya, Brand, ya, Muslim bang? Ya betul. Ya betul itu. Abang Muslim. Bang Brand. Oke ya, kita kasih turun ya. Ya, teman-teman sekalian ya, silakan. Saya masih mengundang teman-teman yang Muslim untuk naik kemari dan berdiskusi dengan baik ya. Ayo, apalagi yang kalangan dari akademisi, yuk, yang sudah kuliah, sudah sampai sarjana profesor, ya, yang mempelajari agama Islam, itu sudah saya debat semua. Dari yang mulai awam yang nggak tahu apa-apa, sampai yang mulai kelas tinggi, udah saya debat semua, sudah saya ajak diskusi. Jadi lebih mudah ya, menghancurkan Islam itu kalau kita diskusi dengan orang pakarnya agama Islam. Maksud menghancurkan di sini adalah menghancurkan pondasi-pondasi agama Islam. Ya. Sebenarnya Islam itu datang dari mana, ya kan? Sejarah tentang Muhammad bagaimana, ya kan? Seperti itu. Dalam tanda kutip ya, menghancurkan maksudnya narasi-narasi Islam. Karena narasi-narasi Islam itu cerita-ceritanya memang ya seperti saya bilang tadi, contohnya ini, dada Muhammad dibelah, ya kan? Diambil dalemannya ini. Hatinya Muhammad tuh diambil katanya, dicuci pakai air Zam-Zam. Kemudian dimasukkan iman dan kebajikan. Sejak kapan iman dan kebajikan itu macam botol aqua kayak begini?
Sejak kapan? Sehingga dada harus dibelah dulu. Masa ia mau memasukkan iman dan kebajikan dadanya dibelah? Emang iman dan kebajikan itu berbentuk fisik? Nah, ketika saya diskusi itu dengan pakar-pakar agama Islam, mereka sampai pada satu titik kesimpulan bahwa itu cerita legenda, cerita-cerita fiktif. Makanya saya bilang, kalau ngobrol sama pakar-pakarnya, itu memang itu hancur. Maksud saya kata hancur gitu. Narasi-narasi seperti itu akan hancur berantakan. Gitu loh. Ya. Kalau saya sendiri, saya secara pribadi, saya mempercayai bahwa tokoh yang umat muslim katakan Muhammad itu memang tokoh sejarah. Tokoh itu memang pernah ada, tapi tidak seperti yang diceritakan orang Islam. Makanya kesimpulan saya itu mirip seperti kesimpulannya Robert Spencer dalam bukunya Did Muhammad Exist? Apakah Muhammad itu pernah, sungguh-sungguh pernah ada? Nah, kesimpulan dari buku itu adalah sosok Muhammad yang dikenal oleh umat Islam itu lebih merupakan sosok Muhammad yang legenda ketimbang sosok Muhammad yang historis. Maksud dari buku itu adalah sosok Muhammad yang historis bukan seperti sosok Muhammad yang diceritain orang Islam. Gitu maksudnya. Kesimpulan dari buku itu. Dan banyak umat muslim setuju kok, banyak yang setuju. Mereka ingin merekonstruksi, mereka ulang kembali, menciptakan kembali sosok Muhammad yang sungguh-sungguh. Begitu. Ya. Seperti itu. Misalnya sekarang tokoh-tokoh yang menggalakkan gerakan-gerakan Islam yang revolusioner ya, itu misalnya tokoh dari Indonesia itu namanya Mun'im Syiri ya, makanya dia itu menerbitkan buku Islam yang revolusi, ada maksudnya direka ulang kembali gitu loh, untuk memaparkan Islam yang sesungguhnya. Ya, itu untuk khusus untuk kalangan-kalangan akademisi. Kalau orang-orang awam ya paling kamu manggut-manggut aja. Kamu taunya kan cuman sholat. Nah, kalau gitu cuman gitu doang, kamu nonton di bawah. Kamu nggak tahu apa-apa kalau kayak begitu ya. Yuk, silakan. Saya kasih kesempatan, yuk. Kita kasih naik ada Melvin, yuk silakan. Kalangan-kalangan akademisi, yuk. Saya tantang untuk diskusi. Abdul Somad kalau bahas yang kayak begitu mana berani. Ayo silakan, yuk. Yuk, yang muslim-muslim, yang sekolah, yang memang kajiannya itu soal itu. Silakan, yuk. Tapi memang rata-rata ya kalau orang Islam yang sekolah-sekolah kajian seperti itu ujung-ujungnya memang meninggalkan agama Islam. Ya, yuk. Saya punya banyak teman-teman. Saya punya banyak teman zaman dulu ya, 2014, 2015. Mereka itu kuliah-kuliah, studi-studi agama Islam gitu. Kesimpulan mereka sama. Kami di mobil bareng, kami cerita gitu, ketawa-tawa. Aduh, saya ini cuma anunya aja, KTP-nya saya Islam katanya. Aslinya saya udah nggak percaya lagi dengan agama Islam. Banyak yang kayak begitu. Gitu loh. Ya, ayo silakan. Kita kasih naik ada Fazli, yo Fazli. Ya silakan Fazli. Oke, terpental lagi. Ya memang berat ya teman-teman ya. Saya tahu ini berat, ini ujian. Jadi kepada saudara-saudara muslim, kalau mau naik persiapkan diri dulu. Ya. Yuk, persiapkan diri, persiapkan kemampuan. Jangan sampai Anda naik ke sini itu hanya Anda membuat malu agama Islam. Yuk, silakan ya, saya undang. Kalau Anda mau membahas tokoh Muhammad, ya, sosok Muhammad, apakah dia itu betul-betul tokoh yang historis? Ayo. Di mana Muhammad dilahirkan? Pada masa pemerintahan siapa? Orang Islam gak ada yang bisa jawab itu. Coba, Muhammad itu lahirnya di masa pemerintahan siapa? Karena nggak ada peradaban
di abad ke-7 yang dia tidak punya pemerintahan. Ya, di Timur Tengah itu peradaban itu sudah maju abad ke-7. Makanya Romawi itu sudah menguasai wilayah Timur Tengah pada waktu itu, bahkan sampai Mesir. Buktinya apa? Buktinya manuskrip-manuskrip yang digali dari peninggalan-peninggalan Mesir itu berhubungan dengan kerajaan-kerajaan Yunani dan Romawi. Ya. Nah, pertanyaan saya, pada masa pemerintahan siapa sosok Muhammad itu lahir? Ya, ayo silakan. Ayo berpikir kritis yuk orang Islam yuk. Ya. Ayo silakan, kita kasih naik ada Aldin. Silakan Aldin. Yuk silakan Aldin. Muslim Bang. Saudara Aldin. Bang Aldin Muslim. Nah, kabur. Udah nggak ada lagi argumen, teman-teman. Jadi mereka cuma datang ke sini naik. Kalian sudah bisa lihat kan? Ini 13.300 orang. Ini yang di TikTok nih menonton siaran langsung, belum nanti siaran tundanya kan? Apakah ada satu orang yang menunjukkan taringnya, menunjukkan ilmunya untuk berargumen dengan saya, membuktikan bahwa sosok Muhammad itu tokoh yang nyata? Di mana? Ayo, saya berikan kesempatan yuk, cendikiawan-cendikiawan Muslim, ya, orang-orang yang mendalami agama Islam, ayo. Saya kasih beri kesempatan kepada kalian, yuk, silakan. Sebentar, ternyata di YouTube saya kecil layarnya. Sebentar, saya perbaiki sebentar ya. Ya teman-teman mohon maaf ya karena tidak ada yang mengontrol, jadi saya harus bergerak ke sana kian kemari nih untuk membenarkan. Halo teman-teman yang di YouTube, saya mohon maaf ya teman-teman yang di YouTube. Coba kabarin ya kalau misalnya layarnya kecil sendiri karena saya harus gerak sendiri, belum ada asisten teman-teman ya. Sebenarnya semua pengen saya atur begitu ya. Kalau saya siaran ada yang ngurus di YouTube, ada yang begini, ada yang saya pengen bikin. Sekarang saudara kita itu Elia Miron itu sudah bikin podcast. Nah, saya pengen kayak begitu, bikin podcast begitu kan, kita bahas agama Islam ya. Karena selama ini yang bikin podcast bahas agama Kristen orang Islam, nah kita gantian. Kita bikin podcast, nah kita bahas nih Muhammad ya, dia mencoba pengen bunuh diri pernah. Muhammad menikahi Aisyah yang masih berumur 6 tahun. Muhammad kena sihir. Kita banyak sekali konten-konten podcast yang mau kita bikin untuk menjawab orang-orang Islam. Jangan bilang cari gara-gara, enggak teman-teman, enggak. Bukan cari gara-gara. Karena begini, karena orang Islam duluan yang bikin-bikin podcast ya tentang agama Kristen. Nah contohnya kayak orang dua ini. Nih. Ya kan, bagaimana mereka bikin podcast tentang Paulus, ya kan? Benci banget mereka ini kayak Paulus sampai ubun-ubun, benci banget kepada Paulus. Irina Handono sama Dondi. Dondi mana berani sama saya? Mana berani? Dondi itu kalau denger nama saya udah keringet dingin. Mana berani Dondi? Nggak berani Dondi itu. Dengar nama saya itu udah jantungan dia. Saya kalau masuk ke room-room Islam, baru ngomong halo, itu udah rontok tiang-tiang rumah-rumah itu goncang. Makanya Dondi takut sama saya dia. Nggak berani. Lalu dia bohong-bohong. Edis ngadepin anak buah saya saja udah. Bilang aja takut, Dondi bilang aja lu takut, udah. Kalau mau diskusi dengan baik, ayo, ya, jangan menghujat, jangan diskusi-diskusi dengan narasi-narasi yang maki-maki, jangan. Yuk, saya
tantang Don Ditan untuk diskusi dengan saya. Ya. Tema dari saya cuma satu kok. Tema dari saya akan membuat orang-orang yang diskusikan oleh orang Islam seperti lawan-lawan diskusi saya yang sebelum-sebelumnya. Termasuk Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Don Ditan, semua ustadz-ustadz yang saya ajak diskusi akan saya buat mengakui bahwa orang itu mempertuhan Muhammad. Seperti lawan-lawan saya sebelumnya. Karena lawan-lawan sebelum saya udah begitu semua saya bikin. Iya. Yusuf PI sudah mengakui Muhammad itu robnya umat Islam. Rifa sudah mengakui Muhammad robnya umat Islam. Siapa lagi? Daman Al-Mantiki, Rashid. Itu pendebat-pendebat itu. Bukan onyo-onyo, unyu-unyu, bukan. Gitu loh. Itu master-masternya. Orang-orang yang memang membidangi. Sudah ngakuin Muhammad itu robnya umat Islam. Tuhannya orang Islam. Coba Adi Hidayat, Abdul Somad kalau debat sama saya bikin ngakuin hal yang sama. Berani nggak mereka itu sekarang masalahnya? Apa bang kok gitu? Gini, saya bukan cari gara-gara, enggak. Karena masalahnya Abdul Somad, Adi Hidayat bahas-bahas Bible kami. Seandainya dia nggak bahas-bahas Bible kami, mana berani saya ngomong gitu kepada beliau-beliau itu, nggak berani. Karena beliau-beliau berdua, orang-orang itu bahas-bahas agama Kristen, tapi nggak ada orang Kristennya di situ, maka mereka saya tantang untuk diskusi, gitu. Dan saya pastikan kalau mereka mau diskusi dengan saya, mereka akan keluar dari mulutnya bahwa Muhammad itu robnya orang Islam. Saya pastikan, gitu loh. Karena apa? Karena ketika saya diskusi dengan master-masternya, pakar-pakarnya orang Islam, itu mereka sudah mengakui itu. Bahwa Muhammad itu robnya umat Islam. Ya? Terus apalagi permasalahan kita? Ketika kalian sudah mengakui bahwa Muhammad itu robmu. Yang mengakui itu pakar-pakarnya. Nih, seandainya tolong direkam ya. Seandainya Abdul Somad, seandainya Adi Hidayat berdiskusi dengan saya, mulut mereka berdua akan berbicara seperti ini. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Itu. Saya akan buat mereka berdua berbicara hal yang sama seperti yang dikatakan oleh Daman. Daman ini ahli mantik. Makanya namanya Daman Al-Mantiki. Kalau kamu unyu-unyu nggak tahu apa-apa ya tidur aja kamu di bawah. Ya. Bukan cuma Daman doang yang bilang gitu. Yusuf PI yang kau bangga-banggakan itu nih. Apakah Muhammad itu bisa disebut sebagai Rob? Kamu jawab iya, dia adalah Rob. Pertanyaan saya, zaman itu. Dia adalah Rob zaman itu. Berarti Muhammad bagi orang-orang tersebut adalah Rob, betul? Ya. Iya. Muhammad itu Rob kalian. Ya, ayo silakan. Silakan, ada Madura Teknik, Madura lagi. Ternyata banyak ya. Suara kita memancar sampai Pulau Madura ya. Oke, mantap. Ya, Madura Teknik. Ya, selamat malam, Bang. Ya, selamat malam. Ya, silakan Bang Madura, nyalakan kamera, Bang. Ayo. Itu Munim Siri itu juga orang Madura itu, pinter itu. Jadi tolong orang Madura baca tuh bukunya Munim Siri, ya. Di situ dia bilang itu bahwa naskah
Al-Quran itu baru bisa stabil itu baru 1924. Sebelumnya naskah Quran itu nggak pernah sama, masih beda-beda gitu. Ya silakan Bang, Madura Teknik. Iya Gimana, bang, Bang? selamat malam Bang Edis. Selamat malam Bang Madura Teknik. Gimana Bang? Yuk. Ya, kita saudara ya. Betul sekali Bang, betul. Ini temanya apa ini Bang? Temanya begini Bang. Saya ini ingin mematahkan argumen-argumen atau penyesatan-penyesatan yang dilakukan oleh ustadz-ustadz kalian ketika ustadz-ustadz kalian berbicara tentang agama kami. Salah satunya misalnya dua tokoh ini Bang. Ya, Mualaf Dondi dengan Mualaf Irina Handono. Mereka bikin podcast. Podcastnya apa? Tentang Rasul Paulus. Mereka bilang Paulus itu adalah rasul palsu. Paulus itu penyusup katanya. Tapi sayang Bang, Allah sama Muhammad aja nggak berani ngomong begitu. Tapi mereka berdua mengatakan bahwa Rasul Paulus katanya rasul palsu. Begitu Bang. Maaf Bang, ini ustadz-ustadz kita ini ngomongnya gimana Bang? Kok selalu kayaknya sampean memojokkan ustadz-ustadz kita Bang? Oke, misalnya dalam podcastnya siapa namanya Dondi dengan podcastnya Irena Handono, mereka bilang bahwa Paulus itu merubah-rubah ajaran agama Islam, begitu. Untuk selengkapnya bisa tonton sendiri nanti Bang. Nah saya sebagai Kristen, ya karena dia berbicara iman saya merespon. Yang rasul palsu itu bukan Paulus tapi Muhammad. Begitu. Ini kenapa Nabi kita kok dibilang palsu sama sampean Bang? Karena apa? Karena Muhammad memenuhi syarat-syarat itu. Menurut Bible, ini menurut hukum Taurat ya, di dalam Ulangan pasal 18 ayat 18, Ulangan pasal 18 itu bahwa seorang nabi itu tidak boleh berbicara atas nama ilah lain, atas nama Tuhan yang lain. Nah Muhammad itu berbicara atas nama Tuhannya orang Quraisy. Ini bang saya mau nanya Bang sama Bang Edis ya. Contohnya Bang, contohnya begini. Di dalam Al-Quran, Tuhannya orang Quraisy itu katanya dia membuat orang lain, wajahnya orang lain menjadi wajahnya Isa. Betul atau tidak? Gini bang, kita... Enggak, sedikit Bang, sedikit. Ini biar kita selesaikan Bang, gini. Di dalam Al-Quran, Nabi Isa itu kan hendak disalib oleh orang-orang, betul? Terus? Kemudian mualah orang lain, wajahnya orang lain yang bukan Isa, berubah menjadi Isa, lalu dialah yang disalibkan, menggantikan Isa, betul? Ini saya kan kurang paham sejarah Bang. Waduh, kurang paham. Ini aja Bang, sampean kalau memang cari apa ya diskusi selevel Anda Bang, sampean ditunggu Bang Yusuf PI sekarang Bang. Coba sampai masuk ke situ. Oke, sampaikan ya Bang ya. Tolong Bang Madura teknik sampaikan kepada Yusuf PI kenapa ketika saya mengajukan permintaan naik dia ketakutan untuk memencet tombol terimanya. Bang, saya kemarin ngantri supaya saya dinaikkan itu kurang lebih 30 menit Bang. Nggak dinaikkan sama dia. Dia bahas katanya sosok si Anu. Saya 30 menit nunggu di situ Bang. Nggak dinaikkan dia. Jadi sampaikan kepada dia kenapa dia takut. Apa, Bang? Akunnya sampai apa? Ini Bang, akun saya Edis TV Bang. Tapi lihat Edis TV-nya yang mana dulu? Edis TV yang asli atau yang palsu? Yang asli itu hanya ada 2. Yang followersnya 260.000 lebih sama yang saya follow. Di beranda saya ada saya follow satu akun. Gini aja. Itu akun saya asli juga. Ya, apa? Gini aja Bang ya. Kita kan sama-sama punya keyakinan masing-masing Bang. Ya. Coba kalau memang sampean ada keberanian untuk diskusi, cobalah sampean taruh tempatnya di mana, tanggalnya pun berapa, harinya pun kapan. Sampai itu
diskusi selalu langsung aja, tersedia. nggak usah di TikTok. Saya selalu tersedia, Bang. Saya terlalu tersedia untuk berdiskusi dengan siapapun muslim yang merasa dirinya berkompeten. Begitu. Soalnya gini bang, iya, ya kita dari di Islam gini, saya kan ya kurang enak kedengeran katamu bang. Di Islam, oh yang Gimana? Gini, bang. Iya. Halo? Gimana? Iya, Pak. Halo. Jelas. Iya, saya dengar. Ya coba sampean kalau memang pengen naik sekarang Yusuf PI sekarang lagi live juga bang ya, Oke. sampean masuk aja. Jadi gini, Sampean Bang. ditunggu. Ini, Bang. Ada salam dari Bang Yusuf PI, sampean suruh masuk, ditunggu hari ini malam ini Oke. juga bang. Baik. Saya tanggapi, Bang ya. Saya tanggapi gini. Abang tadi bilang, sedikit Bang, Abang tadi bilang, kalau mau debat, ayo kita debat, tentukan, jangan di TikTok. Ya, ini Bang, ini mental orang Islam ketika mereka debat. Lihat ya Bang ya. Ini debat offline ini Bang, bukan di media sosial. Lihat nih. Di Jerusalem dengan Islam. Di Depok kagak ada Tuhan dong, kan di Jerusalem nih. Bang kok jago. Gini Bang ya. Gini Bang ya, nih. Ini ketika orang Islam debat dan ketika mereka diserang imannya. Lihat nih Bang ya, nih. Ruang dan waktu dalam perspektif Islam. Coba buka surat 57 ayat 3. Al-Hadid. Ini Quran, nanti kau tanya kau mana kuan yang kontradiksi. Satu sama lain. Kalau kau nggak bisa jawab, kau fitnah kau. Kau musuh kami umat Islam. Kau tidak apa-apa kau. Kalau kau menghina Islam, menghina Al-Quran. No. Orang Islam Bang, kalau debat, kau boleh kubunuh. Halal darahmu. Itu orang Islam Bang kalau debat kayak begitu. Bang, Bang, dengar. Saya tahun 2014 saya berdebat difasilitasi oleh Mualaf Center Indonesia. Tanya sama yang namanya Hani Kristianto. Ya, saya berdebat dengan umat muslim, dihadiri kurang lebih 250 orang. Ketika saya berdebat, ketika saya bernarasi, ada yang teriak, Allahu Akbar. Buset dah, ini debat atau apa? Makanya Bang, orang Islam belum kuat Bang, mentalnya untuk debat belum kuat. Nggak kuat mentalnya. Bang. Jadi, sampaikan kepada Yusuf PI, kalau memang mau menerima, ayo, silakan. Kita diskusi via media sosial. Lagian begini Bang, ini yang nonton ini 13.000 Bang. Kalau kita debat offline, sebentar Bang, kalau kita debat offline, 13.000 ini Bang, tendanya mau berapa duit? Kursinya, daging rendangnya, air minumnya Bang, jutaan Bang biayanya Bang. Gini saja Bang, gratis, nonton gratis. Saya mau nanya bang sama Bang Edis ya. Ini kan orang awam, cuman orang pengen nanya doang kepada Bang Edis ya. Terus yang menciptakan alam, langit dan bumi dan isinya ini siapa bang? Bang, kalau kita bicara seperti itu, nanti kita itu debat kusir Bang. Itu Loh, kok debat bisa keyakinan. kusir, Bang? Bang, menurut iman kami yang menciptakan langit dan bumi itu Tuhan kami. Menurut iman Anda yang menciptakan langit dan bumi itu Tuhan Anda. Itu nanti debat kusir Bang. Itu debat anak SD. Jangan debat-debat yang kayak begitu Bang. Debat yang bisa kita lakukan itu debat yang ranahnya akademis, bukan ranah dogma. Kalau debat dogma anak SD kayak begitu, enggak, Tuhan saya yang nyiptain matahari. Lalu lawan bicaranya, enggak, Tuhan saya. Itu kalau begitu abang debatnya sama anak SD ya. Ayo, saya undang dulu muslim yang lain ya Bang ya. Bang Madura Teknik, sampai ketemu lagi. Oke ya, kita laksanakan lagi beberapa menit lagi ya. Kita masih lanjut lagi ya. Sebelum nanti kita tutup ya, kita kasih naik ada sebentar ya, Hanif Iskandar.
Hanif Iskandar. Ya, selamat malam Bang Hanif Iskandar. Ya, selamat malam, Ya. Edis. Bang Hanif, silakan Bang, nyalakan kamera. Bang Hanif. Ya, ya, ya. Waduh, kok gelap-gelapan Bang? Gelap nih dalam kereta nih. Oh, dalam kereta. Gimana Bang? Apa yang mau Bang sampaikan Bang? Oke, oke, oke. Saya nak sampaikan di sini, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masuk surga Bang ya? Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Kalau udah seperti itu masuk surga jaminan ya Bang ya? Ya, pasti. Walaupun abang lanjut berzina, walaupun lanjut mencuri, tetap masuk surga ya? Itu mana data dia, Edis? Nah, oke, baik. Pantesan masih Islam abang ini. Oke, baik. Oke. Sebentar bang. Abang kan nanya mana datanya, ya kan? Ya, sabar bang, sabar. Saya tahu abang masih Islam karena abang tidak belajar agama Islam. Seandainya abang belajar agama Islam, maka saya khawatir besok pagi abang tidak jadi orang Islam lagi. Oke ya? Bentar bang ya. Nih, sebentar, sabar. Sebentar, Bu, ambil. Sebentar ya, sabar. Saya ambil dulu HP saya yang yang masih saya cas sebentar ya. Saya ambil HP saya masih saya cas karena data-datanya tersimpan di sini. Tadi abang bilang masuk surga walaupun ya. Nih, abang dengar ya bang ya, dengar. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan. Datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in saraq, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in saraq, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Nah. Jadi bang, agama Islam itu memang sesimpel itu bang. Jadi kalau Anda ucapkan yang tadi itu, Anda masuk surga. Walaupun Anda pezina, walaupun Anda pencuri. Jadi bang, kalau abang mau berangkat mencuri, mau berangkat berzina, boleh. Yang penting Anda ucapkan itu tadi. Syahadat tadi itu, betul? Tetap masuk surga, betul? Ya begini Edis, kamu jangan kan. Oke lah bang, nanti kalau wajah abang sudah terlihat, baru ayo diskusi lagi dengan saya. Ini diskusi kita dengan